Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Rianingrum Hidayah. Saya dari kelas 7B. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana tujuan penelitian pendidikan. Yang pertama itu dari jurnal nasional, yang mana judulnya Desain Pembelajaran Matematika dengan Pendekatan STEM. Di sini tujuannya itu adalah untuk menghasilkan lintasan belajar siswa pada materi pembelajaran matematika pola bilangan berdasarkan proyek Basic Learning atau PJBL dengan pendekatan STEM, yaitu Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematis. Kemudian yang kedua, dari jurnal nasional juga yang berjudul Bahan Ajar Berbasis STEM untuk meningkatkan penguasaan konsep siswa SMA. Di sini tujuannya itu adalah untuk mendeskripsikan karakteristik bahan ajar berbasis STEM dan mengetahui peningkatan penguasaan konsep siswa SMA. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan. Yang ketiga, masih dengan jurnal nasional. Judulnya Pengembangan Modul Matematika dengan Pendekatan STEM pada materi segi 4. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan modul matematika dengan pendekatan STEM, serta respon peserta didik dan guru terhadap kemenarikan modul. Yang keempat, masuk ke jurnal internasional. Judulnya itu Korelasi Literasi Digital dan Integrasi STEM Meningkatkan Keterampilan Pelajar Indonesia Abad ke-21. Ini bertujuan untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan bagaimana meningkatkan kemampuan guru dan siswa untuk menguasai keterampilan abad ke-21. Yang kelima, jurnal internasional, yang mana judulnya itu Sikap Terhadap STEM dalam Pembelajaran Berbasis Proyek. Tujuannya itu adalah untuk menggabungkan PJBL dengan STEM dapat meningkatkan efektivitas, menghasilkan makna belajar, dan mempengaruhi sikap siswa dalam mengejar karir di masa depan. Kemudian siswa dapat bersikap positif untuk menggabungkan PJBL dengan STEM. Yang terakhir, jurnal internasional yang mana judulnya Looking at Myself in the Future, How Mentoring Self-Scientific Identity for STEM, Student for Unrepresented Group. Yang mana tujuannya itu untuk meningkatkan keragaman dan mendukung kepemimpinan masa depan dalam STEM bidang, tetapi di sini pemahamannya itu mendalam tentang bimbingan dalam konteks tetap terbatas. Selanjutnya, masalah yang ditemukan di jurnal pendidikan STEM. Pada penelitian ini, materi yang digunakan adalah pola bilangan. Pola bilangan merupakan salah satu materi pelajaran matematika di kelas 7 sekolah menengah pertama atau SMP. Di sini, siswa diharapkan mampu menentukan aturan pola bilangan. Namun, kenyataannya yang terjadi pada siswa adalah kesulitan dalam permodelan matematis, yaitu suatu proses yang bermula dari fenomena nyata dan upaya matematis fenomena tersebut. Selanjutnya, solusi dalam permasalahan pendidikan. Di sini ada pun solusi yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan menggunakan media tanaman, yaitu berupa kaktus dan pinus sebagai bahan untuk mempelajari sains morfologi tumbuhan dan mengenalkan siswa bahwa pada tanaman memiliki pola yang teratur dan bisa digeneralisasikan ke dalam bentuk pola bilangan. Kemudian menggunakan magnetic stick dan magnetic cup yang berfungsi untuk membuat peserta didik berpikir secara mekanik, membuat sebuah karya yang memiliki pola yang teratur.
Kemudian kelebihan dalam jurnal STEM. Di sini ada 5. Yang pertama, bisa membuat siswa lebih bisa mengandalkan cara berpikir. Yang kedua, wawasan siswa menjadi luas. Yang ketiga, siswa lebih mudah menyelesaikan berbagai masalah. Yang ketiga, siswa mampu berpikir kritis, yang mana merupakan dasar dari bekal untuk menghadapi abad ke-21. Yang terakhir, kolaborasi atau kerjasama bisa membuat siswa lebih efektif. Selanjutnya, dampak dalam dunia pendidikan dengan menggunakan STEM. Di sini, dampak yang dirasakan dengan berkembangnya berbagai penelitian dan kajian serta penerapan STEM di bidang ilmu di berbagai bidang. Hal ini dikarenakan penelitian STEM berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, tidak hanya sains, namun juga sosial. Selanjutnya, dampak positif terhadap aspek kognitif. Di sini yang pertama, dampak terhadap hasil belajar. Dampak positif pada aspek kognitif ditandai dengan adanya peningkatan pada hasil belajar matematika. Yang terlihat nilai akademik matematika yang cenderung positif ketika siswa mendapat pembelajaran dengan pendekatan STEM. Yang kedua, dampak terhadap pengertian kosakata matematika. Selain membantu siswa dalam peningkatan hasil belajar, proses pembelajaran dengan pendekatan STEM juga dapat membantu siswa memahami berbagai kosakata dan penggunaannya dalam matematika, seperti pi, teorema Pitagoras, konstanta, poligon beraturan, diameter, variabel, sudut, segi enam, luas permukaan, lingkaran, dan segmen panjang. Hal tersebut bisa dilihat dari berbagai penelitian dalam menilai siswa dalam memahami kosakata dalam matematika. Kemudian, dampak positif pada aspek afektif, keterlibatan afektif matematis. Adapun dampak positifnya dengan menggunakan STEM pada aspek efektif meliputi self-acknowledgement matematis atau kekuatan untuk percaya diri. Kemudian hal tersebut dapat disimpulkan bahwa aspek afektif sangat mempengaruhi aspek kognitif. Yang terakhir, dampak positif terhadap psikomotorik, kemampuan kreativitas matematis. Di sini dampaknya itu adalah hasil penelitian menunjukkan siswa memberikan respon yang baik terhadap pendekatan STEM. Hal ini menunjukkan bahwa kreativitas siswa juga dapat dikembangkan dengan menggambar melalui pendekatan STEM. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.